Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi nikmat kesehatan dan juga hidayah bagi kita semua. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa berpanjang mukadimah, masuk saja pada presentasi makalah manajemen bencana kami dari kelompok polusi udara yang beranggotakan 2 orang. Saya Hamidah NIM 1803571 dan rekan saya Saif Adil El Muslih NIM 1833727. Nah, di sini dosen pembimbing kita mata kuliah manajemen bencana adalah Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Di mana judul kami adalah teknis pengelolaan pencemaran polusi udara berdasarkan ilmu kimia di Sumatera Barat. Dapat dilihat. Masuk pada latar belakang. Nah, jadi berdasarkan data dari hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Air Quality Monitoring Station atau kemudian kualitas udara ini kalau di Jakarta menunjukkan kecenderungan semakin menurun dari tahun ke tahun. Nah, selama tahun 2001, kualitas udara kategori baik di Jakarta hanya 75 hari. Sementara pada 2002, angka itu menurun menjadi 22 hari dan pada 2003 sebanyak 26 hari. Nah, jadi secara umum terdapat 2 sumber pencemaran udara, yaitu ada pencemaran akibat sumber alamiah atau natural resource seperti letusan gunung berapi dan yang berasal dari kegiatan manusia, seperti yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, dan kegiatan manusia yang lainnya. Nah, di dunia dikenal 6 jenis zat pencemar. Yang utama, pencemar udara itu berasal dari kegiatan manusia. Ada karbon monoksida, kemudian oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan juga oksida fotokimia yang termasuk juga ozon. Kemudian kita masuk pada permasalahan. Nah, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi di Sumatera Barat ini juga ikut meningkatkan jumlah polutan di udara sumber. Nah, hal ini menjadi dilema bagi pemerintah di Sumatera Barat. Bukan hanya itu, di berbagai daerah di Sumatera Barat sudah hampir bisa dikatakan terkena polusi udara. Nah, di Sumbar pun, namun sisi yang lain, peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga akan semakin memperparah polutan yang ada di kota-kota, terutama di Sumatera Barat. Kemudian ini termasuk pendahuluan dari latar belakang tadi, pendahuluan kemudian permasalahan. Lalu selanjutnya kita bahas rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana teknis pengelolaan pencemaran polusi udara berdasarkan ilmu kimia di Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimana strategi pencegahan pencemaran polusi udara berdasarkan ilmu kimia di Sumatera Barat. Nah, kemudian
masuk pada tujuan dari penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi, ada juga dua tujuan penelitian, yaitu mengetahui dan memahami teknis-teknis pengelolaan pencemaran polusi udara berdasarkan ilmu kimia di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami strategi pencegahan pencemaran polusi udara berdasarkan ilmu kimia di Sumatera Barat. Kemudian kita lanjut pada manfaat penelitian. Yang pertama, dapat menjaga lingkungan dan menghindari diri dari merebaknya bencana pencemaran polusi udara berdasarkan ilmu kimia di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, dapat hidup dan tinggal di lingkungan yang bersih dan bebas pencemaran udara. Manfaat juga dari tujuan dan rumusan masalah tadi. Kemudian kita lanjut pada kajian pustaka. Yang pertama, sejarah. Nah, menurut Yu et al. Tahun 2016, studi membuktikan bahwa polutan udara menyebabkan 1,2% total kematian di dunia dan menyebabkan lebih dari 2 juta kematian dini tiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa sangat-sangat berbahayanya polusi udara, baik itu di lingkungan yang dahulu kala dan masih sampai saat ini itu masih menjadi permasalahan kita semua tentang polusi udara ini di daerah-daerah maupun di perkotaan. Nah, WHO tahun 2005, di antara kematian yang disebabkan karena polusi udara, hampir setengahnya terjadi di negara berkembang. Jadi pada tahun 2012 ada 61.792 korban yang meninggal ya, akibat polusi udara. Yang artinya setiap 100.000 orang terdapat 25 kematian itu diakibatkan oleh polutan udara tadi. Itu di Indonesia. WHO tahun 2012. Itu sejarah, dari sejarahnya. Kemudian kita masuk pada konsep. Kita membahas dari tadi polusi udara, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu merupakan proses masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke udara oleh aktivitas manusia ataupun alam yang menyebabkan berubahnya tatanan udara. Nah, sehingga kualitas udara ini turun sampai ke tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Jadi keberadaan zat pencemar ini sangat membahayakan makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Otomatis jika sudah udara yang kita hirup sudah tercemar, sudah polusi, jadi kehidupan kita tidak akan lagi sehat. Nah, oleh karena itu upaya pemantauan kualitas udara, terutama di lingkungan tempat tinggal kita, itu sangatlah diperlukan. Bukan hanya itu tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab dari kitanya pribadi, gitu. Semua orang. Nah, jadi banyak hal sumber-sumber dari polutan ini, polusi udara ini, yang terbanyak nih, yang seperti yang kita lihat itu ada transportasi. Nah, sementara transportasi itu adalah urat nadi dari perekonomian yang terus berkembang dan meningkat seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Nah, peranannya juga sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pada sektor-sektor yang lain, sehingga pencemaran kendaraan bermotor ya itu sangat meningkat jadi lebih tinggi dikarenakan orang sudah banyak menggunakan kendaraan pribadi, lebih jarang untuk berjalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi polutan asap-asap kendaraan. Itu untuk konsepnya. Kemudian ada penyebab polusi udara. Ada penyebab polusi udara. Penyebab polusi udara itu ada pembakaran, kemudian proses peleburan, pertambangan, penggalian, pembuangan limbah, kemudian ada proses kimia. Ini akan kita bahas satu-satu.
Pertama ada pembakaran. Pembakaran ini misalnya ada pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, kegiatan industri, dan yang lainnya. Ini zat kimianya itu ada gas CO, kemudian ada NO, banyak yang berbahaya. Kemudian yang kedua ada proses peleburan. Proses peleburan ini misalnya peleburan baja, soda, semen, keramik, aspal, dan yang lain-lainnya. Ini meliputi ada uap, debu, dan juga gas. Kemudian yang ketiga ada pertambangan. Pertambangan sama dengan pertambangan dan juga penggalian polutan yang dihasilkannya itu terutama debu. Pembuangan limbah ini juga bau busuk ya. Kalau pembuangan limbah ini misalnya limbah industri, limbah rumah tangga, sudah pasti polutan yang dihasilkannya itu adalah bau busuk. Kemudian terakhir adalah proses kimia. Ini misalnya ada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Nah, polutannya itu semacam debu-debu juga, uap, dan juga gas. Kemudian kita lanjut pada ini juga penyebab polusi udara. Dari contoh-contoh yang paling spesifik lagi ada asap kendaraan bermotor, pembangkit listrik, abu polutan dari letusan gunung berapi ini dari alam, kemudian limbah asap industri atau pabrik perbuatan manusia, limbah pertanian juga manusia, kegiatan pertambangan penyebab pencemaran udara, aktivitas rumah tangga, kebakaran hutan polutan polusi udara, efek timbunan sampah, kemudian penebangan hutan secara liar. Kebanyakan dari perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada saudara Saif dipersilakan. Selanjutnya yaitu alat ukur populasi udara. Kualitas udara pada umumnya dinilai dari konsentrasi parameter pencemaran udara yang terukur lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai baku mutu udara ambien nasional. Baku mutu udara adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran udara yang dapat ditenggang keberadaan dalam udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer, lapisan udara tertebal 16 km dari permukaan bumi yang berada di dalam wilayah di sisi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya. Selanjutnya, indeks standar pencemaran udara ISPU sebagai peringatan dini dan tanggap darurat polusi udara. ISPU merupakan angka tanpa satuan digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Khusus untuk daerah rawan terdampak kebakaran hutan dan lahan, informasi ini dapat digunakan sebagai early warning sistem peringatan dini bagi masyarakat sekitar. Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera Barat pasca polusi udara. Yang pertama, pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor. Kedua, pengujian kualitas udara reusif. Yang ketiga, pemantauan kinerja lalu lintas. Dan keempat, pengujian kualitas BBM. Pembahasan. Di dalam lingkungan hidup terdapat manusia dan sumber daya lingkungan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Sumber daya lingkungan sebagai kebutuhan memiliki keterbatasan, maka dalam pemanfaatannya perlu dikelola secara berkesinambungan dan tepat sehingga dapat dinikmati generasi masa datang. Tulisan ini adalah studi literatur dengan tema pencemaran udara dalam aktivasi teknis pengelolaan sumber daya lingkungan. Metode yang digunakan adalah deskripsi dengan mengurai secara sistematik dari berbagai sumber. Berdasarkan studi ini terdapat 5 unsur kimia berbahaya pencemar udara, yaitu ada ozon, O3, oksida karbon, CO dan CO2, oksida belerang, SO2 dan SO3, ada oksida nitrogen, serta partikel molekuler seperti debu, asam, pestisida, dan lain. Diperlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan pencemaran udara. Namun yang terpenting selalu dimulai dari perencanaan, pengendalian, dan pemantauan serta evaluasi. Selanjutnya, udara merupakan sumber daya yang termanfaatkan. Menurut Emil Salim dan Masuki tahun 1992 bahwa dalam mendukung pembangunan dan berkelanjutan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Pengelolaan sumber daya dan alam perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan keterpaduan yang tidak merusak. Yang kedua, memahami keterbatasan lingkungan untuk menyerap pencemaran yang diakibatkan penggunaan yang tidak tepat. Ketiga, berusaha menggunakan sumber daya alam dan energi seefisien mungkin dalam penerapan bangunan terusnya. Selanjutnya, penerapan studi kelayakan lingkungan satu proyek yang akan dibangun di samping studi kelayakan ekonomi. Dan terakhir, mengembangkan peran masyarakat dalam pembangunan dengan pertimbangan bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, pengendalian pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui penelitian dan pemantauan. Pengendalian pengelolaan perlu mempertimbangkan keserasian antara faktor sumber emisi, dampak sosial, ekonomi, dan politik, serta melakukan pengukuran lapangan sesuai dengan kondisi. Langkah pertama dalam pengelolaan pencemaran udara adalah dengan melakukan pengkajian atau identifikasi mengenai macam sumber, mengenai pola penyebaran serta pengaruhnya atau dampaknya. Sumber pencemaran udara yang sering dikenal dengan sumber emisi adalah tempat di mana pencemaran udara mulai dipancarkan ke udara. Selanjutnya, kualitas udara di Sumatera Barat. Berdasarkan website aqweather.com, kualitas udara di Sumatera Barat termasuk bagus sekali, menandakan tanpa ada permasalahan yang signifikan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Ini merupakan parameter yang berdasarkan aqweather.com berada di 13 AQI, yang artinya udara bagus sekali. Ini merupakan polutan yang ada di udara Sumatera Barat. Lalu terakhir, kesimpulan, berdasarkan data dan fakta, pencemaran udara akibat gas buang kendaraan di Sumatera Barat belum menemukan solusi yang tepat. Masyarakat Sumbar sendiri masih awam terhadap istilah uji emisi. Tidak tepatnya pengelolaan jumlah kendaraan dan cara mengatasi polusi udara yang diakibatkannya menyebabkan tingkat pencemaran udara di Sumbar semakin tinggi. Saran, fasilitas angkutan umum yang tidak memadai menyebabkan peralihan ke penggunaan kendaraan pribadi. Tetapi dalam penggunaan kendaraan pribadi pun masyarakat belum bijak. Hendaknya sadarlah bahwa segala ketidaknyamanan di jalan raya karena terlalu padatnya kendaraan dan polusi yang ditimbulkannya. Pemerintah setidaknya harus melakukan pengendalian pencemaran udara untuk mencegah terjadinya polusi udara akibat CO maupun polutan lainnya dengan menanam pohon di sekitar jalan, mengganti sumber emisi, dan pengendalian lainnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok polusi udara. Saya Sam Musli dan Nur Hamidah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.